A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, thumma amma ba'd. Para pemirsa Khazanah Ramadan dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah sampai saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan kita. Tentu kita berharap kepada Allah bahwa Ramadan yang saat ini kita sedang jalani adalah Ramadan yang penuh berkah untuk kita semua. Ramadan yang akan menghapuskan dosa kita karenanya, dan Ramadan yang akan melipat gandakan amalan kita karenanya. Kita juga berdoa kepada Allah, moga-moga dengan kesyukuran kita ini, Allah Ta'ala berikan kita senantiasa kesempatan untuk memasuki Ramadan selanjutnya hingga sampai janjian untuk bertemu Allah Ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, tentu kita sering bertanya-tanya, bahkan sampai saat ini di antara kita banyak yang bertanya, mengapa ketika saya sudah mulai istiqamah, ketika saya sudah mulai berniat hijrah, ketika saya sudah mulai taat kepada Allah, salat saya jaga, puasa saya jalani, sedekah saya berikan, mengapa penderitaan masih Allah berikan kepada saya? Mengapa saya masih merasakan luka di setiap langkah hidup saya? Mengapa Allah Ta'ala seolah-olah tidak mau menyayangi saya padahal saya sudah berusaha mendekatinya? Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu pertanyaan ini tidak hanya kita tanyakan, tapi juga sudah terlebih dahulu ditanyakan oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebutlah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang seolah-olah menyindir Nabi. Kata beliau, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya di atas dunia ini?" Seolah-olah dengan pertanyaan ini beliau ingin mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwa saya saat ini sedang menderita. Saya sudah baik, saat ini sedang diberi cobaan. Apakah ada orang yang diberi cobaan seperti saya? Atau mungkin saya orang yang paling menderita di dunia ini? Maka dengarlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban kepada Sa'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling diuji oleh Allah, diberi cobaan, diberi ujian yang bertubi-tubi dalam kehidupannya adalah mereka al-anbiya, para nabi. Kemudian barulah orang-orang setelahnya, seperti para ulama, ahli ilmu, seperti ahli ibadah, dan orang-orang saleh-saleh lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita heran, mengapa para nabi, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, justru paling berat cobaannya? Bukankah seharusnya dalam logika kita, dalam alur pemikiran kita, ketika kita mendekat dengan Allah, justru Allah lebih sayang dong. Ketika kita berusaha untuk taat, justru Allah lebih perhatian. Allah lebih mencintai kita. Mengapa Allah beri ujian? Mengapa Allah beri cobaan? Baik itu cobaan kehilangan harta, kemudian misalnya ditimpa penyakit, atau juga bisa dengan perginya orang-orang yang disayang, atau bisa juga dengan kekurangan lain dan sebagainya. Mengapa? Para pemirsa, disinilah syariat mengajarkan kita bahwa bukan berarti Allah tidak sayang, bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Akan tetapi yang pertama, Allah ingin menguji kesungguhan kita, dan Allah ingin menjadikan diri kita
naik dari level yang sebelumnya menuju level yang lebih tinggi. Supaya kita lebih dekat dengan Allah sebenar-benar, tulus, ikhlas melewati segala cobaan. Dan bukankah setiap cobaan, ujian adalah hukum pasti dari Allah untuk kita? Bukankah kita sering mendengar dari para ulama kita, dari para guru-guru kita, bahwa Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian, bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta, kehilangan nyawa, kekurangan buah-buahan makanan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sejenak mari kita ingat kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan yang bertubi-tubi kepada salah seorang nabinya, kepada salah seorang manusia pilihannya, Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan kalau bolehlah kita mengungkapkan atau memberikan istilah terhadap Nabi Ayub, maka beliau adalah orang yang paling menderita di atas dunia ini. Bagi kita yang merasa orang paling sedih, orang paling menyedihkan, orang yang paling menderita di atas dunia ini, maka jangan sampai kita masih mengatakan itu setelah mengenal Nabi Ayub. Beliaulah orang yang paling menderita. Mengapa demikian? Dari yang sekaya-kaya orang menjadi semiskin-miskin orang. Allah ambil hartanya. Allah uji beliau. Tanah ladang kering. Kemudian juga ternak mati. Usaha bangkrut. Sehingga menjadi orang paling miskin. Belum sampai di situ. Sebagaimana diceritakan oleh para ulama di kitab-kitab tafsirnya. Ketika Allah sudah mengambil harta Nabi Ayub, maka Allah pun mengambil keluarganya. Anak, cucu, kemenakan, menantu, keluarga beliau semua mati. Tinggal beliau berdua dengan istrinya. Subhanallah. Jangankan demikian, kita saja yang mungkin punya usaha, punya toko misalnya. Sepi saja orang yang mengunjungi toko kita. Kita sudah pusing gak tanggung. Jarang saja orang bertanya membeli barang dagangan kita. Mungkin kita sudah pusing bukan kepala. Tapi lihatlah Nabi Ayub, harta habis. Keluarga pun diwafatkan oleh Allah. Tinggal berdua dengan istrinya. Subhanallah. Nabi Ayub masih bersabar. Kemudian tatkala setelah tinggal berdua dengan istrinya, datang penyakit. Allah timpakan penyakit kepada Nabi Ayub. Penyakit kulit yang begitu hebatnya. Di saat titik terendah seperti itu, istrinya pun meninggalkan beliau. Allah. Siapa yang paling menderita setelah itu? Siapa yang lebih menderita dari Nabi Ayub? Siapa yang lebih merasakan cobaan dari Nabi Ayub alaihissalam? Tapi semua cobaan itu diterima dengan sabar oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub yakin bahwa ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, di saat itu Allah akan menaikkan derajat kita. Di saat itu Allah akan memberikan hasil, akan memberikan balasan yang lebih baik dengan syarat bersabar. Bahkan ketika penyakit itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, kata Imam Ibnu Katsir mengutip dari berbagai riwayat di dalam tafsir beliau, hanya lisan dan hatinya saja lagi yang tak sakit. Beliau tetap sabar. Bahkan ketika penyakit itu sudah hampir mengenai lidah beliau, beliau berdoa dengan santun kepada Allah. Ingatlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita doa Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayub alaihissalam tatkala berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Sesungguhnya aku ya Allah ditimpa suatu kemalangan. Sedangkan engkau adalah semaha-maha penyayang, sebaik-baik yang mengasihi dan menyayangi. Para pemirsa, betapa santunnya Nabi Ayub
Beliau tidak mengeluhkan kepada Allah, ya Allah saya sakit, ya Allah begini, ya Allah begitu. Tapi beliau dengan santunnya mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya ditimpa kemalangan, saya ditimpa suatu penyakit, dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu bulan Ramadan ini kita jadikan momen bagaimana bisa kita untuk belajar dari Nabi Ayub kesabaran dan ketabahan beliau. Bagi kita yang saat ini diberi cobaan berupa penyakit oleh Allah, sabarlah. Bagi kita yang saat ini diberi cobaan seperti kehilangan harta, kekurangan harta, sabarlah. Hingga rasa sabar itu akan menuntun kita menjadi orang yang lebih baik. Dan ingatlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah sabar, Allah akan berikan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang dari kita. Ketika Allah menjawab doa Nabi Ayub, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fastajabna lahu." Kami kabulkan untuk Ayub itu. "Fakashafna ma bihi min durrin." Kami hapuskan, kami hilangkan penyakit yang ia derita, penderitaannya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Dan kami berikan kembali untuknya keluarganya, bahkan 2 kali lipat dari itu. Rahmatan min indina. Kasih sayang dari kami. Wa dzikra lil abidin. Dan peringatan untuk hamba-hamba kami. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, memang orang akan berkata, bahkan kita mungkin juga termasuk yang mengatakan, mengucapkan sabar itu mudah. Mudah bila hanya di lisan, tapi berat bila dikerjakan. Dan ini benar. Ini benar. Sabar sangat mudah dalam ucapan dan berat dalam tindakan. Tapi mulailah dan cobalah untuk tetap bersabar. Pemirsa Khazanah Ramadan, moga-moga di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih sabar menghadapi cobaan, menjadi pribadi yang lebih tangguh menjalani penderitaan. Walau demikian, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berdoa, bermohon, dan bermunajat padanya. Moga-moga Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan untuk kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan belajarlah dari Nabi Ayub, sabar, tangguh. Moga-moga Allah berikan kepada kita limpahan nikmat, limpahan berkah, berkat kesabaran kita itu. Terima kasih banyak. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.